Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua sekeluarga senantiasa mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kali ini kita akan mempelajari bersama tema 8 peristiwa alam dengan materi subtema 3 penghujan atau musim hujan. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Musim hujan. Amati gambar pada layar tersebut. Hampir setiap hari turun hujan, sehingga udara terasa sangat dingin. Matahari bersembunyi di balik awan. Tanaman dapat tumbuh subur. Jikalau kita ingin keluar rumah, kita harus memakai payung atau jas hujan supaya tidak kehujanan. Di samping itu, ketika musim hujan, kita harus menjaga kondisi tubuh kita dengan makanan yang bergizi agar dapat beraktivitas seperti biasa dengan baik. Diutamakan makanan yang hangat-hangat. Selanjutnya kita akan mencoba membuat perahu penyelamat. Alat dan bahannya apa saja? Yang pertama 2 buah botol mineral bekas atau 2 botol aqua yang sudah tidak terpakai. Kemudian selotip atau solasi, kertas kardus bekas, krayon atau pensil berwarna, dan yang terakhir adalah tusuk sate atau bisa pakai lidi, tapi lebih kuatnya tidak mudah patah ya pakai tusuk sate yang dari bambu itu ya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, satukan 2 botol dengan selotip. Kemudian rekatkan kardus dengan botol menggunakan perekat. Selanjutnya, buat layar dari kertas berbentuk segitiga dan berilah warna. Setelah itu, tambahkan hiasan agar lebih menarik. Yang kelima, gunakan tusuk sate untuk merekatkan layar pada perahu. Jadinya seperti ini. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Botolnya nanti berarti letaknya di bawah, di balik gitu ya. Itu cara membuat perahu penyelamat. Kemudian kita bisa membuat kerajinan lagi, yaitu jas hujan yang alat dan bahannya mudah untuk didapatkan. 2 kantong kresek besar, gunting, dan lem plester. Caranya, lubangi bagian bawah kresek seukuran kepala, dilubangi ya. Kemudian lubangi lagi bagian kanan dan kiri kresek seukuran lengan. Nah, jadi baju.
Kemudian siapkan kresek yang belum tergunting tadi, masih ada sisa 1. Lalu gunting bagian samping dari atas sampai bawah. Bentuk kresek menyerupai jaring ikan. Kemudian tempelkan untuk melindungi kepala dengan lem plester. Insya Allah ini mudah ini anak-anak ya. Kalian nanti bisa mencobanya. Untuk kerajinan yang lain lagi, mencoba membuat kincir angin. Alat dan bahannya: kertas tebal warna-warni, lem kertas, gunting, kawat, dan sumpit atau kayu sebagai tiangnya. Cara membuatnya: siapkan kertas persegi berukuran 20 cm kali 20 cm. Diukur dulu. Setelah itu buatlah bentuk lingkaran berdiameter 3 cm. Maksudnya garis tengah lingkarannya 3 cm. Antara titik tengah dengan lingkarannya itu jaraknya 3 cm. Kemudian lipat kertas sepanjang garis miring. Lipat dan buka kembali pada sisi sebaliknya. Gunting sepanjang garis bekas lipatan, tetapi tidak sampai titik tengah. Setelah itu lengkungkan keempat sudut hasil guntingan ke arah tengah. Kemudian lem dan tempelkan kertas lingkaran di tengah-tengah keempat sudut tersebut. Lubangi bagian tengah kincir dengan ujung kawat hingga tembus. Setelah itu buatlah ujung kawat melengkung agar kincir angin tidak jatuh. Kaitkan sisi kawat lainnya pada sebatang sumpit atau bilah bambu. Prosesnya ada di gambarnya ini, di sampingnya ini. Kalian nanti bisa mencobanya dengan minta bantuan sama orang tua. Hasilnya nanti lebih bagus ya, seperti ini. Nah, itu adalah contoh cara membuat kincir angin. Selain itu ada lagi cara membuat bunga dari gelas plastik, mungkin dari gelas aqua itu ya, atau teh gelas. Ini juga bisa untuk dibuat kerajinan. Alat dan bahannya: gelas plastik bekas, sedotan plastik, lem, dan gunting. Caranya: gunting leher gelas, kemudian tempel ke bagian bawah. Setelah itu tempelkan sedotan sebagai tangkainya. Nah, ini ya untuk tugas kalian nanti ya, memilih salah satu kerajinan tadi. Bisa membuat perahu tadi, ataupun jas hujan, kincir angin, atau bunga dari gelas plastik. Kalian coba ya tugasnya nanti ya. Memilih salah satu saja. Seumpama kalian buat semuanya boleh. Tidak dilarang ya. Selanjutnya, mengenal aturan di rumah. Kalian tentunya di rumah pasti banyak aturan dari orang tua, ya kan? Nah, ini yang biasanya kalian alami, meletakkan benda di tempatnya. Misalnya meletakkan payung, sepatu, atau tas. Itu harus diletakkan di tempatnya, jangan diletakkan sembarangan ya.
Kemudian menjaga kerapian rumah atau kerapian benda. Itu adalah termasuk salah satu aturan di rumah. Bisa ya kalian laksanakan. Nah, ini adalah contoh kegiatan atau aktivitas di air. Pada gambar tersebut menjelaskan tentang bermain di kolam renang. Pertama, yang paling utama kalian lakukan ketika di air adalah berjalan dulu di air, tidak langsung berenang, ya kan? Caranya ya, pilih kolam yang dangkal. Dangkal itu cetek, tidak terlalu dalam. Kemudian masuk ke dalam air secara perlahan. Pelan-pelan kakinya dimasukkan ke kolam renang. Setelah itu pegangan dulu di pinggiran kolam biar tidak jatuh. Setelah itu baru berjalan mengelilingi pinggir kolam. Selanjutnya kalau di sini bermain di air, maksudnya bermain di pinggiran sungai. Berjalan menyusuri pinggir sungai sambil berpegangan pada pegangan bambu. Biasanya kalau sungai itu arusnya ada yang deras, ada yang biasa. Makanya supaya lebih berhati-hati ketika kalian berjalan menyusuri pinggir sungai, itu harus berpegangan pada pegangan bambu ataupun yang lainnya supaya tidak ikut arus. Setelah itu ketika bermain di air, berhati-hatilah, ada aturannya ya. Jagalah keselamatan diri kalian ketika bermain air. Tidak banyak bercanda saat bermain di air. Aturlah waktu bermain secukupnya. Jangan bermain terlalu lama sampai lupa waktu. Itu merupakan aturan ketika bermain di dalam air. Makanya kita harus berhati-hati ketika bermain di air. Kalimat pujian. Tadi sudah kemarin sudah disinggung ya kalimat pujian. Contohnya ini, Benny berhasil berjalan di air tanpa berpegangan tangan dan semakin berani beraktivitas di dalam air. Seperti kalian, kalau berjalan di air sudah lancar tanpa berpegangan, nah itu baru kalian lebih berani lagi beraktivitas di dalam air, berjalan makin ke tengah gitu ya. Itu adalah keberanian kalian ketika beraktivitas di dalam air. Untuk itu, ketika teman kalian sedang melakukan hal-hal yang baik atau yang pernah dicapai, maka berilah pujian. Dan jangan lupa ketika diberi pujian, ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mengukur lamanya waktu. Ukuran waktu itu ada yang sebentar, ada yang lama. Kalau sebentar itu membutuhkan waktu yang sedikit, sedangkan lama membutuhkan waktu yang banyak. Contohnya waktu sebentar, apa contohnya? Mencuci tangan misalnya, memunguti sampah
botol plastik. Kalau yang lama contohnya menyetrika pakaian, menyapu, mencuci baju, dan lain sebagainya. Menghitung waktu itu bisa dengan berhitung 1 sampai 10 mungkin ya, atau bisa juga dengan tepukan, prok 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 gitu ya. Itu bisa untuk menghitung waktu. Yang terakhir, lagu dapat dijadikan alat ukur waktu tidak baku. Misalnya ketika kalian membaca cerita itu kan biasanya panjang. Nah, itu bisa diukur dengan lagu. Misalnya kalau di sini musim hujan, lebih terkenalnya kita menggunakan lagu Pelangi. Nah, kalian membaca cerita, teman kalian yang menyanyi, ada berapa putaran lagu tadi ketika kalian sedang baca cerita. Itu bisa dijadikan alat ukur waktu, tapi tidak baku ya. Selanjutnya, membuat poster aturan makan. Pada gambar tersebut itu adalah salah satu contoh cara membuat poster aturan makan. Alat dan bahannya: kertas karton, krayon atau spidol warna, gambar-gambar untuk hiasan, gunting, lem, dan selotip. Caranya: siapkan karton dengan ukuran sesuai selera kalian. Buat garis tepi 5 cm untuk sekelilingnya. Atas, bawah, kanan, kiri diukur 5 cm dari tepi, garis tepi. Setelah itu baru kalian menulis aturan makan sebagai judulnya. Lalu tulis isi aturannya sesuai kesepakatan keluarga kalian. Isinya apa? Terus tulis dengan ukuran huruf yang besar supaya bisa terlihat oleh semua anggota keluarga. Menulisnya yang besar, huruf besar. Setelah itu hiasilah sekeliling poster dengan gambar-gambar. Itu bisa ditempeli dengan gambar-gambar ya, ataupun kalian menggambar sendiri itu juga diperbolehkan. Malah semakin kreatif itu ya. Yang terakhir, tempel di dinding ruang makan. Itu adalah langkah-langkah cara membuat poster aturan makan. Contohnya di situ aturan makannya: cuci tangan sebelum makan, kemudian berdoa, makan tidak sambil bicara, mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan, meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan. Yang terakhir, merapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Tidak lupa selamat belajar anak-anak, selamat berakhir pekan, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.